Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita secara daring kembali ya. Qadarullah, memang ya kita kembali belajar semuanya secara daring. Tentunya hal ini tidak membuat anak-anak Ustadz ya kurang semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang produk teknologi ya, transportasi dan logistik ya. Tentunya pekan lalu sudah Ustadz jelaskan sedikit mengenai ya produk teknologi transportasi ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang perancangan ya anak Ustadz, perancangan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Perancangan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Tentunya pekan lalu sudah saya jelaskan ya apa itu yang dimaksud dengan transportasi ya. Transportasi merupakan ya, ini bisa kita lihat gambarnya, salah satu bentuk transportasi ya, adalah proses perpindahan ya anak-anak Ustadz, orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi perpindahan orang ataupun barang ya. Jadi kita kasih ini perpindahan orang atau barang. Proses ya anak-anak, ini proses perpindahan ya. Jadi ada proses tentunya, proses. Jadi proses perpindahan orang ataupun dapat juga berbentuk barang ya anak-anak Ustadz. Antum bisa lihat ya. Pada awalnya manusia menggunakan transportasi ini ya, cara yang sederhana ya anak-anak Ustadz. Antum bisa lihat ini di gambar kita ya. Jadi manusia menggunakan cara yang paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Nah, kita bisa lihat nih seperti yang digambar nih, ada pedati ya untuk transportasi darat ya, tentunya anak Ustadz ya. Manusia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk berpindah ya maupun memindahkan barang, yaitu dengan berjalan kaki, menjinjing ataupun memikul barang bawaannya ya. Jadi bisa juga mereka sebelum
mendapatkan transportasi seperti ini, mereka tuh membawanya langsung ya, dipikul bisa Nana Ustadz ya, untuk memindahkan barang tersebut ya. Jadi setelah cara tersebut ya, yang mungkin tidak begitu baik, maka manusia itu akan berpikir untuk menemukan cara-cara ya untuk perpindahan barang ya, atau membawa barang tersebut ya dengan yang lebih mudah tentunya ya Nana Ustadz ya. Nah, ini Nana Ustadz bisa lihat ya, seperti ini. Kemudian ya, berkembang terus ya Nana Ustadz ya, seperti transportasi ya, pesawat terbang ya, untuk jarak yang sangat jauh ya bisa dilakukan dengan pesawat terbang. Ataupun ya bisa juga nih kita bisa lihat nih pada keseharian kita ya, terdapat alat transportasi atau alat bantu perpindahan jarak sedang, diantaranya nih eskalator. Tentu antum pernah lihat ya, eskalator ini jarak sedang anak-anak Ustadz ya, atau dan ban berjalan, ekskavator, ataupun papan yang dipakai meluncur dari dataran yang lebih tinggi. Nah ini juga termasuk alat transportasi ya anak-anak Ustadz ya. Nah ini bisa kita lihat, nah seperti papan meluncur ini ya, ini termasuk juga perpindahan jarak dekat ya anak-anak Ustadz ya, jarak dekat ya. Sekarang ini anak-anak Ustadz ya, kita perhatikan ya kegiatan perpindahan jarak ya, dekat dari orang ataupun barang yang ada di sekitar kita ya. Pada perpindahan jarak pendek, manusia dapat menempuh dengan berjalan kaki ya. Kalau misalnya dekat saja, tentunya anak-anak Ustadz bisa membawa barang itu dengan cara berjalan kaki ya. Tetapi ya pergerakan manusia yang bergerak untuk menggunakan jarak yang jauh, tentu kita membutuhkan alat transportasinya ya, membutuhkan alat transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Contoh sederhana adalah membawa beberapa buah gelas nih anak-anak Ustadz. Antum mungkin sering ya hal ini antum lakukan ya. Ada beberapa gelas berisi air minum ya, dari dapur ke ruang tamu ya. Tentunya kalau gelasnya banyak, antum tidak bisa membawanya tanpa ada peralatan ya. Makanya antum menggunakan baki ya. Baki merupakan sarana transportasi untuk digunakan dalam perpindahan gelas dari dapur ke ruang tamu tadi ya. Kemudian kita bisa lihat kegiatan menimba air, contohnya ya, menimba air dalam sumur ya. Mungkin anak-anak Ustadz di zaman kita seperti ini sekarang sudah jarang sekali ya anak-anak Ustadz menimba air ya, atau mungkin tidak pernah ya, karena sekarang kita fasilitas air itu sudah langsung bisa masuk ke rumah kita ya, ke kamar mandi ya, bahkan ke dapur ya, sudah ada saluran airnya. Tetapi ini salah satu contoh ya, menimba air di dalam sumur ya. Jadi wadah air yang diturunkan dengan bantuan tali dan katrol dapat disebut sebagai alat transportasinya ya. Jadi katrolnya itu ya, tali itu dapat kita sebut sebagai alat transportasinya ya. Nah, jadi seperti itu contohnya anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita membawa gelas tadi ya, baki tadi ya, membantu perpindahan secara horizontal ya maksudnya ya, membawa wadah air tadi ya. Sementara tali dan katrol tadi di sumur tadi ya, itu membantu kita membawa transportasi dan perpindahan secara vertikal dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas, seperti itu anak-anak Ustadz ya. Jadi kalau kita bawa gelas kan tidak seperti itu ya, tidak dari bawah ke atas, horizontal tentunya anak-anak Ustadz ya. Oke, baik anak-anak Ustadz, sampai sini ini contohnya
tentu antum sudah membayangkan dan insya Allah sudah memahami ya apa yang Ustadz maksudkan tadi. Kemudian ini timba tadi ya. Nah ini mungkin sekarang anak-anak Ustadz nggak susah menemukan ya, susah menemukan bentuk sumur ataupun ada timba seperti ini ya. Susah ya. Nah, perpindahan objek pada prinsipnya melibatkan beberapa unsur. Objek yang dipindahkan, wadah atau tempat objek yang berada, medan yang dilalui, sistem, sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan tersebut, serta pengendali perpindahan tersebut. Nah, ini anak-anak Ustadz perlu antum catat ya anak-anak Ustadz ya. Nah, perpindahan objek ini tentunya melibatkan beberapa hal ya, seperti medan yang dilalui ya, wadahnya, objek yang akan dipindahkan ya. Pada kegiatan membawa cangkir dengan baki, objek yang dipindahkan adalah cangkir berisi air. Baki adalah tempat menaruh objek. Medan yang dilalui adalah lantai rumah, sedangkan sumber tenaga yang dan pengendalinya adalah orang yang membawa baki. Nah, ini anak-anak lihat contohnya ya, membawa cangkir dan tempat baki ya, yang berisi air ya, dipindahkan ya, menaruh objek, medan yang dilalui. Nah, itu harus kita benar-benar memahaminya. Kegiatan menimba air contoh yang lain adalah memindahkan objek air dengan wadah air dengan sumber tenaga dan pengendali orang yang menimba dengan bantuan sistem tali dan katrol. Nah, contoh yang lain adalah anak-anak Ustadz pedagang telur. Nah, mengangkat satu peti telur dari tokonya ke dalam mobil. Ya, pada kegiatan tersebut, telur merupakan objek yang dipindahkan, peti adalah wadah dari objek tersebut. Jadi medan yang dilalui adalah jalan yang dilalui dan sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu tenaga pedagang telurnya ya, ketika dia mengangkat telurnya. Kemudian telur tadi dibawa ke dalam mobil ke rumah pembeli. Maka pada kegiatan transportasi ini, telur di dalam peti adalah objek yang dipindahkan. Mobil adalah sarana di mana objek ditempatkan. Medan yang dilalui adalah jalan dan sumber tenaga yang digunakan adalah sumber tenaga mesin mobil dengan pengendali manusia. Paham ya anak-anak Ustadz sampai sini kira-kira? Ya, insya Allah antum paham ya. Nah, jadi ini adalah satu proses ya anak-anak Ustadz dalam sebuah transportasi ya. Jadi karakter atau keadaan dari setiap unsur pengaruh ya sangat berpengaruh pada cara kerja keseluruhan dari sistem transportasinya. Cangkir yang berisi air berbeda dengan air minum dalam kemasan. Nah, tentunya anak-anak Ustadz bisa pahami ya. Nah, seperti ini contoh, kalau antum membawa air di dalam gelas, ya tentunya beda lah perlakuannya ketika antum membawa air dalam kemasan seperti yang antum lihat ini contoh ya yang Ustadz pegang ini. Ya ketika antum membawa ini ya dengan berguncang-guncang pun antum tidak takut ini airnya akan tumpah karena sudah dikemas dengan baik ya, ada tutupnya. Berbeda kalau antum membawanya dengan gelas ya, tidak ada tutupnya dan bisa tumpah tentunya. Nah, kegiatan menimba air di sumur tadi adalah memindahkan objek air dengan wadah air ya, tentunya anak-anak Ustadz ya. Nah, ini contoh antum bisa lihat ya. Tentunya ketika kita tadi membawa air di dalam gelas, kita harus lebih berhati-hati ya anak-anak Ustadz ya. Berhati-hati ya, daripada membawa baki yang berisi air minum dalam kemasan tentunya ya. Perpindahan air minum dalam kemasan juga dapat dibawa tanpa menggunakan baki, melainkan ditumpuk ya anak-anak Ustadz ya, tentunya lebih mudah ya, lebih mudah ya.
ataupun ya antum bisa menggunakan kardus ya, antum masukkan ke dalam kardus. Sementara perpindahan telur pun membutuhkan pertimbangan yang matang karena telur memiliki karakter yang ringkih dan mudah rusak. Nah, kita juga harus perhatikan ya anak-anak Ustaz, objek yang kita bawa itu karakternya seperti apa. Nah, mudah tumpah, kemudian mudah pecah, itu perlu kita perhatikan dalam nanti ya menggunakan peralatan-peralatan sebagai wadahnya. Nah, jika contohnya jika sejumlah telur akan dipindahkan dengan gerobak melalui jalan berbatu, telur harus disimpan pada wadah yang dapat melindungi telur dari guncangan agar telur dapat tetap utuh sampai pada tempat tujuannya. Nah, tentunya ini anak-anak Ustaz perlu ya kita pikirkan caranya, ya mengemasnya, ya, agar apalagi kita bisa perhatikan kondisi jalan yang kita lalui ya. Kurang baik, kita bisa pikirkan cara mengemasnya dengan baik ya agar tidak mudah pecah. Ini kita perhatikan gambar berikut ini anak-anak Ustaz ya. Alat transportasi ya. Jarak yang dilalui kita bisa lihat jaraknya dekat, sedang ataupun jauh. Ya, kemudian jenis barangnya. Ya, ini karakter barang tadi seperti telur tadi yang mudah pecah, kemudian botol ataupun buah dan lain-lain ya. Kemudian sumber tenaga yang digunakan ya, ada bisa menggunakan sumber tenaga manusia ya, ada juga menggunakan hewan seperti pedati tadi ya anak-anak saya, listrik ya, tenaga listrik tentunya, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem kendali ya, ada kendalinya manusia tentunya. Kalau antum membawa baki tadi ya, itu tentunya manusia yang membawa kendali ya. Nah, ada juga yang menggunakan komputer dengan cara otomatis. Kemudian sistem penggeraknya ya, katrol, gigi roda atau yang lainnya. Ini juga tidak kalah penting yang antum perhatikan adalah medan yang dilalui ya. Bisa daratan ya. Daratan ini bisa lagi bermacam-macam anak-anak Ustaz, berbatuan ya, becek ya, itu juga antum perhatikan. Kemudian bisa di air ya, tentunya ya, transportasi yang melalui air, kemudian udara seperti pesawat terbang tadi ya. Ini anak-anak Ustaz ya, peta perkiraan ya tentang alat transportasi dan barang. Ya, ini kita membahas tentang alat transportasi barang dengan medan yang dilalui ya. Entah di daratan seperti saya bilang jalannya berbatu, setapak, atau lantainya licin, keramik, itu perlu dipahami juga karakter dari jalan tersebut. Kemudian air ya, air ini bermacam-macam juga ya, ada sungai yang anak-anak. Di sungai ini juga memiliki arus ya, arus yang kuat atau arus lemah. Kemudian danau ya, ataupun haud ya, seperti ini, dan udara ya, udara. Ini adalah perkiraan tentang medan yang akan dilalui. Nah, tentunya anak-anak Ustaz ini ada sebuah tugas ya anak-anak Ustaz. Tapi anak-anak Ustaz yang pekan lalu sudah mengumpulkan, ini tidak perlu mengumpulkan lagi anak-anak Ustaz ya. Jadi antum amati lingkungan di sekitar antum, kemudian perpindahan barang apa saja yang terjadi ya, perpindahan yang terjadi di dalam rumah ya antum jelaskan ya, seperti nanti antum membawa air minum dari dapur ke ruang tamu, itu termasuk ya. Perpindahan di sekolah misalnya apa, di lapangan olahraga ataupun di perusahaan, pedagang di pasar. Kemudian perpindahan saat mengumpulkan hasil panen ladang ya. Kemudian perpindahan saat persiapan pesta. Nah, ini anak-anak Ustaz, Ustaz hanya suruh antum di nomor 1 ini saja ya. Tetapi Ustaz ingatkan kembali ya, bagi anak-anak Ustaz yang sudah mengumpulkan tugasnya saat pertemuan terakhir, ini tidak perlu antum kerjakan lagi ya. Tapi yang belum, silahkan mengerjakan tugas yang di nomor 1 ini. Ustaz tunggu nanti setelah antum selesai melihat video pembelajaran ini ya anak-anak Ustaz ya. Ya. Baik.
Berikutnya, transportasi barang jarak dekat merupakan kegiatan sehari-hari yang kita alami dan terjadi di sekitar kita tentunya ya. Karena jarak yang dekat seringkali permasalahan yang dialami pada kegiatan transportasi tersebut ya. Permasalahan transportasi jarak dekat dapat kita temukan ya jika kita berpikir kritis dan teliti mengamatinya. Ya, permasalahan itu juga dapat dipecahkan dengan kreativitas dan cara berpikir inovatif. Kegiatan transportasi ya barang jarak dekat, sedang dan jarak jauh pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut dengan logistik. Nah, ini anak-anak Ustaz, perhatikan, logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Ya, untuk melihat, perhatikan. Logistik adalah proses perencanaan, ya, pelaksanaan, pengawasan, ya. Di sini adalah proses perencanaan, ya, pengawasan, ya, pelaksanaan, ya, dari kegiatan ya, ya, transportasi tersebut ya. Ya. Jadi ini ya anak-anak Ustaz ya, logistik tadi ya adalah teknologi ya yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dari perpindahan barang ya. Jadi untuk bisa perhatikan ya dari penyimpanan ya dan perpindahan barangnya ya, memfasilitasi dari penyimpanan dan perpindahan barang. Ini kita lihat kegiatan logistik anak-anak Ustaz ya. Lihat transportasi, penyimpanan, dan kemudian transportasi lagi. Nah, jadi kegiatan logistik terdiri dari penyimpanan dan transportasi. Ini dia gambarnya anak-anak Ustaz ya. Ini contoh ya, kegiatan logistik telur ayam. Ya, kebutuhan logistik diantaranya muncul sebagai lanjutan kegiatan produksi ya. Kegiatan panen misalnya membutuhkan kegiatan logistik pasca panen dibutuhkan untuk memindahkan
produk hasil panen ke tempat penyimpanan, menyimpan produk hasil panen dan mengirim produk kepada konsumen. Transportasi penyimpanan, ya, produk hasil panen dan mengirim produk kepada konsumen. Transportasi dan penyimpanan produk hasil panen harus dapat menjaga kualitas produk tetap baik diterima oleh konsumen. Nah, ini anak contohnya ya. Lihat. Baiklah anak-anak Ustadz ya, sampai di sini mungkin anak-anak Ustadz ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, jika tidak ada anak-anak Ustadz ya, mungkin sampai di sini saja dulu materi hari ini yang akan Ustaz sampaikan. Insya Allah untuk pekan depan kita akan melanjutkan mengenai perancangan dan produksi produk teknologi transportasi logistik ya. Nah, jadi di sini pekan depan juga kita nanti akan membuat ya bentuk-bentuk kemasan ya atau penyimpanan produk yang bisa antum desain bentuknya ya, kemudian antum pikirkan dulu benda yang akan dibawa seperti apa. Baiklah anak Ustadz, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang Ustadz berikan hari ini. Bagi yang belum, Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.